Nah, tren dan tantangan radio di era digital itu saya telah mencoba untuk mengcapture tren radio di era digital itu. Yang pertama memang masih mempertahankan yang namanya terestrial, seperti ya dipancarluaskan menggunakan frekuensi publik dan diterima menggunakan ya teknologi frekuensi FM dan AM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata tren radio hari ini merambah ke ranah podcast. Sudah banyak radio-radio yang sudah melakukan konvergensi merambah ke ranah podcast. Kemudian sudah dipastikan hampir semua radio sudah melakukan streaming via web atau melalui aplikasi yang di-create melalui baik di platform iOS ataupun platform Android. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata pendengar radio itu banyak, masyarakat itu banyak mendengarkan radio ketika berada dalam mobil, dalam perjalanan. Nah, dari kebanyakan masyarakat yang ingin mendapatkan berita, mereka akan mendengarkan radio. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terpenting itu ternyata radio hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah, menyelesaikan masalah bagi bagi pendengarnya. Mungkin tak asing lagi di telinga kita bagaimana kiprah sepak terjang radio suara Surabaya yang yang awalnya itu sampai pendengarnya itu 1 juta pendengar. Nah, jadi radio suara Surabaya ini sangat membantu masyarakat, mulai dari mengetahui di mana titik macet, kemudian apa yang terjadi dari perjalanan dari rumah saya mau ke tempat yang kita tuju. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ternyata radio suara Surabaya ini bisa meminimalisir tindak kejahatan yang ada di Surabaya. Yang pernah ini kan diabadikan oleh Tirto, bagaimana radio suara Surabaya itu menangkap pencuri mobil warga yang hilang di parkiran mall. Ternyata dalam jangka 2 kali 24 jam mobil itu sudah dapat, karena rata-rata masyarakat Surabaya mendengarkan radio dan ini yang kehilangan melaporkan ke radio, setelah itu melaporkan ke polisi, dan radio memancar luaskan terus bahwa mobil dengan plat nomor polisi ini telah hilang, diambil, dimaling di mall ini. Nah, bagi warga yang melihat tolong dilaporkan. Ternyata warga yang sedang berjalan itu melaporkan, oh iya, saya melihat di depan saya akan mengikuti. Ternyata sampailah mobil itu ditemukan kembali oleh sang pemiliknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, New York Public Radio mengatakan bahwa awalnya kan masyarakat mengira, para pemerhati mengira podcast itu akan menjadi ancaman. Bang, maaf, waktunya tinggal 3 menit lagi, mohon maaf. Ya. Baik. Nah, ternyata podcast tidak akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan radio. Kemudian Prof. Dean Camp sebagai Profesor Broadcasting Birmingham University di Inggris mengatakan radio tidak akan mati karena kemunculan podcast. Keduanya akan tumbuh bersama sebab karakteristik mereka antara radio dan podcast itu berbeda.